warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, saya Dila Adriana, ahli gizi Puskesmas Sumber Magetan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan mengenai cara pembuatan MPASI yang benar sesuai dengan pedoman pemberian makan pada bayi dan anak. Kemudian ada beberapa tips agar sukses dalam memberikan makan pada pertama kali bayi diberikan MPASI. Simak video berikut ini. Nah, apa itu MPASI? MPASI kepanjangan dari makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada bayi pada saat usia 6 bulan. Sebagai contoh, bayi yang lahir pada tanggal 5 Januari 2020 akan diberikan makanan pendamping ASI pada saat tanggal 5 Juli 2020. Nah, seberapa penting MPASI diberikan pada bayi tepat usia 6 bulan dan apa manfaat MPASI itu sendiri? Yang pertama adalah ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi bayi. Yang kedua, di Indonesia masih banyak kasus stunting, wasting atau gizi kurang dan gizi lebih. Jika pemberian MPASI tidak sesuai, maka hal tersebut masih akan terjadi di Indonesia. Kemudian, di 1000 hari pertama kehidupan bayi itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena pertumbuhan otak sangat cepat di usia tersebut. Hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan MPASI, yang pertama, frekuensi. Berapa kali dalam sehari makanan itu diberikan. Kemudian jumlah, berapa banyak dalam sekali pemberian. Kemudian variasi makanan, yaitu makanan diberikan bervariasi, bahan makanan berbeda-beda agar bayi dapat merasakan berbagai macam makanan. Yang keempat adalah memperhatikan kekentalan makanan atau kepekatan makanan. Kemudian yang kelima, responding feeding, yaitu pemberian makanan secara aktif. Ibu harus memperhatikan bayi apakah sudah tegak kepalanya, kemudian apakah sudah tertarik dengan makanan, dan ketika diberi makan apakah bayi sudah memperlihatkan kenyang, sudah memperlihatkan bosan, maka ibu harus segera menyelesaikannya. Jadi tidak memaksa anak untuk makan. Kemudian yang terakhir dan tidak kalah penting adalah kebersihan. Setiap kali ibu akan menyiapkan makanan, harus mencuci tangan dengan air mengalir dan juga menggunakan sabun. Kemudian sebelum memberikan makan kepada bayi, juga harus mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Kemudian kebersihan alat juga harus diperhatikan agar bayi tidak mengalami diare karena mungkin saja ada kuman di dalam alat tersebut atau kurang steril. Berikut cara-cara pemberian MPASI berdasarkan pedoman pemberian makanan bayi dan anak. Usia 6-9 bulan, frekuensinya setiap hari 2-3 kali makan dan tetap disusui. Kemudian 1-2 kali makanan selingan. Makanan selingan ini bisa berupa buah yang dilumatkan. Jumlah dari pemberian makan 2-3 sendok makan penuh setiap kali makan. Kemudian tingkatkan secara perlahan sampai setengah mangkuk berukuran 250 ml, jadi sekitar 120 ml. Teksturnya bisa bubur kental atau makanan yang dilumatkan. Variasinya sudah diberikan makanan hewani juga, bisa daging, telur, ikan, atau apapun. Yang pasti makanan lokal, murah, dan mudah dijangkau. Kemudian bisa ditambahkan lauk hewani, lauk nabati, dan buah-buahan bisa diberikan saat selingan. Dan untuk usia 9-12 bulan, frekuensi per hari diberikan 3-4 kali makan dan tetap diberikan ASI. Kemudian makanan selingan diberikan 1-2 kali. Jumlahnya sudah bertambah, yaitu sampai 3/4 mangkuk berukuran 250 ml atau sekitar 150 ml. Teksturnya bisa dicacah atau dipotong-potong kecil. Variasinya ada makanan dari sumber hewani, nabati, dan sayur-sayuran, dan pastinya dari sumber karbohidrat.
Kemudian usia 12-24 bulan, frekuensi makan per hari 3-4 kali makan ditambah ASI. Kemudian 1-2 kali makan selingan. Selingan selain buah bisa diberikan berupa biskuit atau kue. Jumlah yang diberikan setiap kali makan yaitu 1 mangkuk ukuran 250 ml. Teksturnya bisa makanan diiris-iris atau makanan keluarga seperti yang Bapak Ibu makan. Variasinya ada protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Jangan lupa diberikan lemak tambahan berupa minyak atau makanan bersantan atau keju agar berat badan bayi meningkat. Kemudian ada pertanyaan, jika anak tidak diberikan ASI, apakah makanan sama? Nah, jika anak kurang dari 24 bulan tidak diberi ASI, maka frekuensinya ditambah 1-2 kali makan ekstra. Jadi, bagi bayi yang mendapatkan ASI 3-4 kali, mungkin untuk yang tidak mendapatkan ASI bisa ditambah 1 kali menjadi 5 kali makan. Kemudian selingan bisa diberikan sama 1-2 kali makan. Berapa banyak setiap kali makan? Sama dengan usianya. Jadi sama seperti usia bayi yang diberikan ASI. Teksturnya sama dengan menurut kelompok usia. Variasinya juga sama. Bisa ditambahkan 1-2 gelas susu per hari. Tentunya apabila tidak ASI, yaitu susu tambahan bisa susu formula. Tapi ingat, harus diperhatikan pemberian susu formula harus dikonsultasikan dulu kepada dokter atau tenaga kesehatan agar porsinya sesuai dengan kebutuhan bayi. Tips sukses agar bayi mau makan di hari pertamanya MPASI. Yang pertama, pilihlah sendok yang lembut untuk bayi. Yang kedua, berikan makanan kepada bayi di saat dia baru bangun tidur atau setelah mandi. Biasanya bayi akan lebih banyak makan di saat-saat seperti itu. Yang ketiga, apabila bayi menolak makan, maka berikanlah sedikit-sedikit tapi sering. Yang keempat, waktu pemberian makan adalah masa-masa anak belajar untuk makan. Maka ciptakanlah suasana yang menyenangkan dan berinteraksilah pada anak Anda. Demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh berkonsultasi kepada kami. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.